poteva, che firma! Inarrestabile, gol numero 12 del suo campionato. E che gol! La dedica in tribuna, è stato il trascinatore in tanti momenti della stagione e soprattutto... Malam Iran Timnas Indonesia dengan salah satu kekuatan Eropa, Bulgaria. Di atas kertas, banyak yang memprediksi pertandingan akan berjalan timpang. Namun, apa yang terjadi di lapangan justru menghadirkan cerita yang jauh dari ekspektasi. Di bawah komando John Herdman, Timnas Indonesia tampil dengan wajah baru. Bukan lagi tim yang bermain menunggu dan mengandalkan serangan balik, melainkan tim yang berani mengambil inisiatif sejak peluit pertama dibunyikan. Pendekatan ini langsung terlihat dari cara para pemain menekan lawan tanpa henti, memaksa Bulgaria bermain di bawah tekanan yang tidak mereka duga sebelumnya. Sejak menit awal, Indonesia langsung mengurung pertahanan Bulgaria. Pola permainan yang terorganisir rapi membuat aliran bola Garuda terlihat hidup. Lini tengah bekerja sebagai jembatan yang menghubungkan pertahanan dan serangan, sementara para pemain sayap terus memberikan ancaman dengan kecepatan dan kelincahan mereka. Strategi high pressing yang diterapkan Herdman menjadi kunci utama. Setiap kali Bulgaria mencoba membangun serangan dari belakang, pemain Indonesia langsung menutup ruang gerak mereka. Akibatnya, tim Eropa tersebut kesulitan mengembangkan permainan dan seringkali terpaksa melepaskan bola panjang yang mudah dipatahkan oleh lini belakang Indonesia. Di sisi lain, Bulgaria yang biasanya dikenal sebagai tim dengan pendekatan ofensif justru terlihat kehilangan identitasnya. Di bawah arahan Alexander Dimitrov, mereka dipaksa bermain lebih bertahan. Formasi mereka berubah menjadi lebih dalam, bahkan cenderung menerapkan strategi parkir bus untuk meredam gempuran tanpa henti dari Indonesia. Tekanan demi tekanan terus dilancarkan. Indonesia tidak hanya mendominasi penguasaan bola, tetapi juga menciptakan peluang-peluang berbahaya. Salah satu momen paling menegangkan terjadi ketika Ole Romeni melepaskan tembakan keras yang hanya mampu dihentikan oleh mistar gawang. Stadion pun bergemuruh antara harapan dan kekecewaan yang bercampur menjadi satu. Tak lama berselang, giliran Rizky Ridho yang hampir membawa Indonesia unggul. Melalui situasi bola mati, sundulannya kembali membentur mistar. Dua peluang emas yang seharusnya bisa mengubah jalannya pertandingan justru menjadi tanda betapa tipisnya margin dalam sepak bola. Meski terus ditekan, Bulgaria tetap memiliki satu momen krusial yang mengubah segalanya. Padahal Indonesia sebenarnya layak mendapat pujian. J.I. Dezes tampil solid dalam mengorganisir barisan belakang, sementara Emil Audero menunjukkan ketenangan luar biasa di bawah mistar. Mereka berhasil meredam berbagai upaya Bulgaria yang mencoba memanfaatkan momentum. Memasuki babak kedua, Indonesia tidak menurunkan intensitas permainan. Justru sebaliknya, tekanan semakin meningkat. Serangan demi serangan terus dilancarkan dari berbagai sisi. Kombinasi umpan pendek, pergerakan tanpa bola, dan eksploitasi ruang membuat Bulgaria semakin tertekan. Namun disinilah terlihat di pinggir lapangan, Herdman terus memberikan instruksi. Ia tampak yakin bahwa timnya berada di jalur yang benar. Dalam wawancara setelah pertandingan, ia bahkan menyebut bahwa secara permainan, Indonesia seharusnya bisa memenangkan laga tersebut. Dan memang jika melihat jalannya pertandingan, pernyataan itu bukan tanpa dasar. Indonesia tampil lebih dominan, lebih agresif, dan lebih berani. Mereka menunjukkan identitas permainan yang jelas, sesuatu yang selama ini sering menjadi pertanyaan bagi banyak pengamat sepak bola nasional. Ketika peluit panjang akhirnya dibunyikan, papan skor memang menunjukkan kemenangan untuk Bulgaria. Namun suasana stadion tidak sepenuhnya mencerminkan kekalahan. Ada rasa bangga yang muncul dari para pendukung, karena mereka menyaksikan sesuatu yang berbeda. Sebuah tim Indonesia yang mampu membuat lawan dari Eropa bermain bertahan sepanjang pertandingan. Reaksi Bulgaria pun menjadi sorotan. Cara mereka merayakan kemenangan terlihat lebih seperti kelegaan daripada euforia. Ini seakan menjadi bukti bahwa mereka benar-benar merasakan tekanan luar biasa dari permainan Indonesia. Kekalahan ini tentu menyisakan rasa pahit, namun di balik itu ada harapan besar yang mulai tumbuh.
Timnas Indonesia kini menunjukkan bahwa mereka tidak lagi sekedar peserta, tetapi mulai menjadi penantang serius di level internasional. Perjalanan masih panjang, masih banyak yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal penyelesaian akhir dan konsistensi. Namun fondasi yang dibangun oleh Hartman sudah terlihat jelas. Sebuah tim dengan identitas menyerang, disiplin tinggi, dan keberanian untuk menghadapi siapapun. Pada akhirnya, sepak bola bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang proses dan perkembangan. Dan malam itu, di Gelora Bung Karno, Indonesia mungkin kalah dalam skor, tetapi menang dalam banyak hal lainnya. Dengan semangat yang ditunjukkan, bukan tidak mungkin di masa depan hasil seperti ini akan berbalik. Dan ketika saat itu tiba, dunia mungkin tidak akan lagi terkejut melihat Indonesia mendominasi, karena semuanya sudah dimulai dari sini.